Ini kan bisa kita lihat. Ini di belakangnya nih. Di belakangnya itu kan coba saya lihat dulu karena dia jauh dari fokus kamera ya, maka coba kita tampilkan sini. Nah, cuma tapi ini yang disebarkan PSI ini kurang lebih ya kalau lihat tapi fotonya. ini di UGM, Bang. Enggak, maksud saya sama. Iya, mirip, Bang. Iya, di sini sama. Iya. Terlihat ada makanya saya bilang terlihat seperti ada kacamata karena dia jauh jaraknya. Tetapi setelah kita periksa dengan filter semakin meyakinkan, coba Bang ya. Agak jauh dia, ada sejumlah filter yang saya gunakan. Setelah masih cuma gini dapatnya kan Bang ya. Nah, tetapi kita bisa melihat ternyata statement dari Pak Yakub Hasibuan mengatakan belum pernah disebar di mana-mana, itu ada di UGM. Nah, dan ini forum yang terbuka. Iya, forum. Saya datang tamu istimewa ya, tidak alamat palsu, tidak salah alamat ya. Beliau adalah orang yang dicintai oleh mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, karena saking cintanya adalah nama beliau disebut-sebut. Ya, mulai dari Solo sampai Jakarta, Rismon Sianipar. Selamat siang bro. Selamat siang Bang. Selamat siang ya. Jadi saudara sekalian, saya kan pernah bilang mau ngundang lagi Rismon. Karena kita pengen jangan hanya omon-omon ya kan, tapi ya demonstrasi bagaimana itu barang bisa punya kesimpulan asli tidak asli tanpa melakukan judgement ya. Kan bro punya keahlian adalah untuk melakukan semacam analisis. Tapi kesimpulan ya terserah penegak hukum intinya. Tapi intinya nanti kita akan coba melakukan uji, apa istilahnya, uji forensik, uji digital. Iya, uji forensik, uji digital forensik, ya. Fake analysis terhadap foto ijazah yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi yang pernah diedarkan oleh kader PSI, ya. Dan juga pernah ditampilkan dalam big screen, dalam bentuk slide itu. Dalam bentuk slide ketika temu alumni ya di UGM. Nah, tetapi yang punya kita datanya adalah yang diedarkan oleh kader PSI ya, Dian ya, Dian siapa lupa saya, tapi nanti akan muncul di screen RH Channel ini. Tetapi sebelum sampai ke sana, sambil beliau ngutak-ngatik, kalau siap katakan siap, kalau tidak bubar saja kita. Minum dulu. Itulah enaknya kalau orang Sumatera yang jadi host ya kan, antara yang di kepala dan di mulut sama, pendek sekali kita. Jadi kurang pandai menyimpan sesuatu ya. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa tanggal 30 April kemarin ya, di Solo ada ada mediasi, tapi rupanya Jokowi memilih untuk datang ke Jakarta ya. Ke Jakarta sambil menyanyikan lagu dia, ke Jakarta aku kan kembali kan gitu ya. Walau apapun yang terjadi, ternyata yang terjadi adalah RSK. Ya, RF bukan ya? Enggak, RF enggak ada. RSK. Nah, salah satu rumah sakit itu atau RS itu pastilah Rismon Sianipar. Jadi udah pasti itu. RS2-nya Roy Suryo ya. Nah, nanti yang 3-nya remains teka-teki. Kita biarkan untuk orang untuk berteka-teki ya. Akhirnya yang mengadukan sendiri Pak Jokowi, dan ini kalau dilihat dari soal pasal yang digunakan ya cukup serius karena menggunakan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pasal 310, 311 KUHP dan pasal 27A atau 27 ya. Nanti kita cek lagi Undang-Undang ITE. Ancaman hukumnya jangan khawatir bro, kurang dari 5 tahun sehingga tidak ada alasan untuk ditangkap dan ditahan. Tetapi jangan lupa juga ternyata beliau Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya memasukkan pasal yang dibilang Hasanuddin sebagai pasal selundupan, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tidak ada relevansinya sesungguhnya. Tetapi ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun. Oh gitu Bang. Di era dulu yang begini-begini tak ada mikir dia, ya kan? Karena sengkuoso ya kan, dia yang berkuasa. Tapi sekarang apakah penegak hukum akan menggunakan lagi cara-cara yang sering digunakan masa pemerintahan Jokowi?
tangkap dulu, tahan dulu, soal salah tidak itu soal lain. Maka korbannya Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian juga macam-macam ya. Bahkan ada yang meninggal di penjara segala. Ada saudaranya Rismon itu Syahganda Nenggolan ya kan. Ada Anton Permana, ada Jumhur Hidayat. Sebagian dari mereka sudah dekat dan bermesra-mesraan dengan Presiden Jokowi kemarin. Presiden Prabowo ketika May Day kan, di belakang ada Jumhur Hidayat. Iya. Dan biasanya kalau ada Dasko biasanya hadir juga Syahganda Nenggolan biasanya. Karena dia temannya ya. Jadi saya ngomong apa adanya. Oke ya. Itu teman saya semua, jadi tidak apa-apa ya. Teman yang baik adalah teman yang bisa dan mau memperingatkan kan. Oke. Nah sekarang coba kita tanya dulu perasaan, mood ya kan. Ketika ternyata nama RS akhirnya diadukan oleh Presiden Jokowi. Perasaannya gimana bro? Karena saya punya fondasi ilmiah, biasa saja sih. Oke. Biasa dan makin tertantang ini. Oke. Kalau di pengadilan kan bagaimana Bang? Apakah Pak Jokowi nanti dihadirkan di persidangan? Ya. Terus ada pertanyaan proses akademik dan segala macam. Gitu ya? Begitu. Apakah dia dihadirkan atau enggak Bang? Jadi tergantung kasusnya apa bro. Kalau pencemaran nama baik. Ya, jadi beliau ini kan TPUA mengadukan kasus tindak pidananya yaitu pemalsuan dokumen. Iya. Sementara Jokowi melaporkan pencemaran nama baik dan fitnahnya. Harusnya berdasarkan prosedur hukum yang benar, sependek pengetahuan saya, yang harus diperiksa dulu adalah tindak pidananya. Yang dilaporkan sejak 9 Desember 2024. Coba bayangkan, kalau kemudian itu berproses dan kemudian ditemukan memang ijazahnya paslu ya kan? Iya, paslu. Iya kan? Kan tidak perlu lagi namanya pencemaran. Sidang pencemaran nama baik itu. Useless, ngabisin waktu kan? Nah, oke lah. Karena itu kalau yang Anda harapkan crossfire, kalau seandainya ada pidananya. Nah, pidana yang diproses dan terdakwanya bukan Anda tapi Pak Jokowi. Terdakwanya Pak Jokowi. Nanti Anda bisa dihadirkan sebagai ahli. Iya. Tapi Anda bisa dihadirkan sebagai ahli, pilihannya dua saja. Ahli dari kejaksaan atau ahli dari Pak Jokowi. Iya itu pilihannya. Karena kasusnya pidana. Nah, kalau untuk meringankan nggak apa-apa lah Bang. Nanti saya beratkan nanti. Kalau sebaliknya ternyata yang diproses adalah kasus Anda, maka Anda yang akan menjadi terdakwa kan. Nah dalam terdakwa tersebut Anda diduga melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, tergantung pasal apa yang digunakan. Maka nanti bukan pembuktian ijazah palsu Jokowi, tetapi pencemaran nama baik Anda. Misalnya rekaman video Anda di macam-macam itu di media sosial dan lain sebagainya, atau misalnya live dan lain sebagainya, atau seminar atau apalah deklarasi. Wah ini buktinya. Nanti yang dipanggil adalah ahli untuk membenarkan itu omongannya Rismon. Padahal Anda kan nggak akan membantah. Masalahnya adalah yang jadi masalah adalah reason behind the statement, ya kan? Apa alasan dibalik statement itu kan? Nah, mudah-mudahan kita berdoa pengadilannya fair. Jadi aude et altram partem, mendengarkan kedua belah pihak. Jangan sampai sepihak aja. Karena Pak Jokowi ketika dia datang ke Polda Metro Jaya sudah diproses langsung 35 pertanyaan yang saya baca ya. Oh gitu. Sementara kita susah kali kita diprosesnya, teman-teman kita mengadukan, masukkan bukti dan lain sebagainya. Cuma yang saya dengar Damai Hari Lubis sudah diperiksa. Iya, katanya sudah di Kata BAP. dia ya, sudah di BAP. Nah, mudah-mudahan yang berproses terlebih dahulu adalah kasus pidana pemalsuan dokumen. Logikanya kan gitu ya Bang ya. Jadi pidananya dulu, kalau memang di sana salah baru pencemaran nama baik, bukan gitu Bang? Iya. Karena kalau enggak bisa pengadilan sesat. Iya. Ininya misalnya tidak ininya betul-betul ijazah paslu ya kan? Saking palsunya jadi paslu. Nah, sekarang apa yang ingin Anda tunjukkan? Atau Anda mau teruskan tuh perasaan Anda tadi? Masalah perasaan malah
harusnya sebenarnya harusnya seperti abang bilang tadi, proses pidananya dulu dituntaskan biar kita di situ terjadi perdebatan, peperangan ilmiah, mereka bawa ahli, kita juga bawa ahli, baru gitu loh. Tapi Anda kan nggak bisa bawa ahli bukan perdata. Kalau mau peperangan itu di gugatan perdata di Solo. Oh gitu, jadi pidana di sana JPU berarti bang ya? Kalau itu JPU, yang laporan dari JPUA ya? Iya, JPU. Saya kan bisa dipakai oleh JPU kalau mereka mau. Ya kalau dia mau. Yang dicari kan biasanya meringankan Jokowi. We don't know exactly ya. Kita cuman gojek bercanda ya. Tapi kalau mau crossfire antar pihak di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta. Iya. Kalau hakimnya kemudian mengatakan kami berwenang untuk melanjutkan proses ini. Kemarin kan Pak Roy dan saya sudah dihubungi oleh Dr. Taufik, Muhammad Taufik, sudah kami iakan gitu. Saya sudah siapkan segala macam persenjataan yang perlu saya hadirkan. Nah, sebagian aja kita presentasikan di sini biar agak ada praktek-prakteknya gitu, Bang. Oke, coba Anda sudah ya, Anda berharap ada crossfire ya, karena itu kita berharap ada 3 forum yang memungkinkan Anda untuk masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Iya. PN Surakarta dalam kasus dalam gugatan perbuatan melawan hukum perdata, dan Anda diminta sudah sebagai ahli. Iya. Kalau sampai tahap pembuktian. Kalau ya. Yang kedua adalah laporan pencemaran nama baik, atau jangan laporan pencemaran, itu terakhir. Laporan pidana yaitu pemalsuan dokumen yang disampaikan TPUA, dan itu bukan tindak pidana aduan. Jadi itu tipidum, tindak pidana umum. Itu. Ya. Karena dia umum, maka polisi penegak hukum silakan proses. Nah, yang ketiga adalah yang terkait dengan pengaduan Pak Jokowi, itu tindak pidana umum juga tapi deliknya delik aduan. Nah, sekarang itu juga memungkinkan Anda, tapi Anda posisinya bukan sebagai ahli, sebagai terdakwa. Oke, kita lihat nanti ke depannya. Silakan, apa yang mau Anda presentasikan? Oke, di syuting ini kan? Iya. Nah, kita sajikan dulu versi simplified, versi sederhana dari file-file skripsi dari Pak Joko Widodo. Salah satunya file bernama S1 1985 1681 title.pdf. Itu ada di ETD UGM. Ya, setelah kita periksa exit metadatanya itu, sebelumnya saya ulangi lagi, untuk Fakultas Kehutanan UGM, Bang, tahun 1985 hanya skripsinya Joko Widodo yang ada. Dan itu sudah saya konfirmasi 15 April, gak bisa jawab wakil rektornya. Nah, akhirnya tidak ada perbandingan kan gitu, Bang. Nah, di sini kalau di exit metadata yang simplified bisa kita pastikan bahwa produsernya adalah atau tool yang digunakan untuk membuat PDF adalah Foxit Phantom PDF Printer version 7.3.4.0308. Nah, itu dia. Nanti pemirsa cek sendiri itu tahun berapa itu ya. Terus creation date-nya 19 Februari 2018. Pukulnya pukul ada situ 13.12.15. Jam 1 siang lewat 12:15. Terus modification date-nya 19 Februari 2018. Pukul 13, 16 dan 52. Jadi dia dimodifikasi juga 4 detik setelahnya ya. Saya nggak paham kenapa selisihnya dikit sekali. Tetapi sama-sama intinya creation date dan modification date itu sama 19 Februari 2018 sekitar pukul 13. Pertanyaannya? Sebelum pertanyaannya yang Anda tampilkan ini data dari mana ini? Ini data untuk memeriksa exit metadata, dan data yang saya periksa adalah S1 1985 1681 title.pdf yang bisa di-download di ETD UGM. Berarti itu ini dari ETD UGM. ETD UGM PDF-nya. ETD itu Electronic Thesis and Dissertation. Sudah already saya download, Bang. S1 1985 1681 title. Inilah apanya. Pertanyaannya, digitalisasi library UGM awal tahun 2000-an.
mengapa Joko Widodo skripsinya tahun 1985 baru dimasukkan creation date 19 Februari 2018. Ini kan nanti di persidangan kalau terjadi ada persidangan ini harus dikonfirmasi oleh UGM. Dan ada lagi exit metadata yang lebih detail itu nanti kita simpan untuk persidangan supaya jangan dipersiapkan dulu pembelaannya, Bang. Kalau sampai sidang pembelaan ya kan. Kalau nggak jadi sidang kita buka di sini. Silakan terus ya. Bang, lanjut kita kita buka ini kelihatan ya. Kita running dulu. Ini video dari Kompas TV, ya kan? Nah, saya menggunakan penjejakan objek atau motion analysis atau motion detection pakai metodenya K-nearest neighbors. Jadi setiap objek bergerak dalam video itu bisa dideteksi, ya, Bang. Nah, ada kembali ke statementnya pengacara Pak Jokowi yaitu Pak Yakub Hasibuan. Pak Yakub Hasibuan mengatakan bahwa Jokowi belum pernah menyebarkan ijazahnya kepada orang lain. Nah, pertanyaannya ada itu versi digital ijazah Jokowi ditampilkan di proyektor dalam bentuk slide ketika teman alumninya itu kumpul dan menunjukkan ijazahnya. Tahun berapa itu? 2022 ya, ketika ribut-ribut itu ya. Dan 2022 mereka menunjukkan ijazahnya masing-masing untuk meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kan lucu kan? Kayak itu juga ya. Irrelevan kan? Sama-sama bawa ijazah. Mereka bawa ijazah masing-masing. Saya nggak lihat di slide-nya ada ya? Di proyektornya ini Bang, saya running ya. Ditunjukkan kan ya? Iya. Nah, coba saya play dulu. Tapi apa dia sambil cuap-cuap saya kan? Oh iya dong. Kalau tidak cuap-cuap nanti orang bingung. Nah, ini dideteksi. Ya, setiap pergerakan objek-objek di dalam ya. Biasanya kita meriksa frame demi frame gini, Bang. Gitu, harus pelan-pelan. Nah, ini setiap pergerakan mulutnya juga orang yang bicara. Oh, ini contoh aja ya? Contoh ini ya, soalnya Kompas Live ini. Kompas Live. Nah, itu kan sudah kelihatan kan ini, Bang. Nah, di sini kan bisa kita lihat. Ini di belakangnya nih. Di belakangnya itu kan coba saya lihat dulu karena dia jauh dari fokus kamera ya, maka coba kita tampilkan di sini. Nah, coba tapi ini yang disebarkan PSI ini kurang lebih ya kalau lihat tapi fotonya. Ini di UGM, Bang. Enggak, maksud saya sama. Iya, mirip, Bang. Di sini terlihat ada makanya saya bilang terlihat seperti ada kacamata karena dia jauh jaraknya. Tetapi setelah kita periksa dengan filter semakin meyakinkan, coba Bang ya. Agak jauh dia, ada sejumlah filter yang saya gunakan. Setelah masih cuma gini dapatnya kan Bang ya. Nah, tetapi kita bisa melihat ternyata statement dari Pak Yakub Hasibuan mengatakan belum pernah disebar di mana-mana, itu ada di UGM. Dan ini forum yang terbuka. Iya, forum yang terbuka gitu loh katanya di UGM. Nah, bahkan diberitakan di Kompas Petang kan? Nah, ini versi digital. Dan di situ juga ada stempel dan di sini coba saya lihat dikit. Nah, meskipun kurang jelas ya, nanti kita bandingkan. Di situ ada stempel juga, kita jalankan, Bang. Ada yang lebih terang dari ini gitu loh. Nah, ini untuk membantah bahwa keterangan Pak Yakub Hasibuan katanya belum ada. Disebarkan ke orang lain, kan berarti ini ada ini. Iya. Nah, gitu. Karena Yakub dulu tidak frontlinernya mungkin. Pada waktu itu frontlinernya Otto Hasibuan soalnya. 2002. Yang leading lawyernya itu Otto Hasibuan. Enggak, 2024. 2023 mereka, Bang. Iya, belum. Ini kejadian 2022, makanya harus seksama. Ini kan ada ini. Nah, ini dia. Jadi kalau jadi lawyer harus tahu sejarah juga ya. Iya, Bang. Ini buktinya ditampilkan. Terus ini pertanyaannya ini sudah stop. Nah, ya kan ini ijazah siapa di sini? Yang ini kan gitu. Kita anggap ijazahnya. Nah, ini ijazahnya coba tampilkan yang PSI. Bentar, Bang, itu nanti saya analisa. Abang ini sabar lah, Bang. Nah, inilah kan yang ditampilkan. Ini juga nanti bisa kita pakai ya objek-objek and detection ini untuk memeriksa apakah ini natural atau enggak, sudah diedit atau enggak, itu pakai motion detection. Nah, setelah ini ya, setelah ditampilkan di sini ya, inilah dia, walaupun masih jauh dari fokus kamera. Nah, kita bandingkan dengan yang ada di mana?
Yang PSI. PSI. Ada pembandingnya di sini sudah ada. Ya ini ntar Bang. Oke. Nah sebelumnya ya kita ELA dulu kan gitu Bang. Kita ELA dulu error level analisis, baru kita lihat di sini sebaran-sebarannya ini nih ya potensial editnya ini dia. Di sini gitu loh. Ini yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi Utama. Selanjutnya ya kita lihat ini Bang sebarannya ya RGB. Ini. Nah inilah dia. Kan ini Bang yang diapakan kan kalau kita lihat ya identik tapi hampir identik aja lah kita bilang karena memang jauh dari fokus dari kamera. Ya tapi rasanya nggak ada orang yang meragukan bahwa antara PSI dan yang belakang itu beda ya. Iya Bang gitu. Dan itulah yang ditampilkan selama ini kan. Iya yang ditampilkan. Jadi kalau dibilang bahwa yang kita edarkan adalah versi Dian Sandi saja, loh kenapa nggak dibandingkan dengan versi yang ada di proyektor di UGM? Gitu loh. Coba dijelaskan mana bedanya kan gitu Bang. Iya. Nah terus kita analisa di sini yang kita bilang itu yang yang disebarkan oleh oknum kader PSI Pak Dian Sandi kan. Nah, kita zoom di sini ya terus. Inilah analisa kita langsung. Jadi coba kita periksa untuk kanal RGB-nya kan. Oh bukan ini. Satu lagi Bang. Salah klik. Ini. Nah ini. Ya. Oh ini bro punya ini ya. Oh ini dari PSI ya. Iya ini dari PSI. Baru kita periksa Bang di sini area lintasan dari ini kan stempel ini ya kita periksa kanal R-nya ada enggak gitu loh Bang. Kalau ada dia akan menuju 255. Nah, di sini kan kita lihat poinnya di sini sebarannya ini untuk kanal R ini kan kebanyakan 0. Gitu loh Bang. Ini maksimum 10 atau 11 dan jadi kalau di dalam kanal R itu cenderung hitam. Oke. Gitu loh Bang. Ya, bandingkan jadi tidak dilalui stempel itu tidak dilalui stempel. Kalau kita periksa misalnya yang merah ini misalnya. Keyakinan Anda berapa persen itu tidak dilalui stempel itu? 100% lah Bang. Oh 100%, oke. Karena coba ini Abang lihat ini misalnya ya. kita bandingkan yang merah ini Bang. Misalnya ini. Ini kan. Nah dia ada kanal R-nya dan nilainya besar cenderung ke arah 250 ya. Di atas 50 itu sudah dianggap agak merah. Ya terus apalagi di atas 100, apalagi di atas 200. Nah inilah nilai-nilainya tabelnya. Nah yang di bawah ini grafiknya, artinya grafik kemunculan di sini untuk intensitas merah berapa pikselkah dia jumlah pikselnya dalam luasan ini tadi. Nah ini juga bisa kita periksa, bahkan kita bisa periksa yang di stempel ini, yang di materai misalnya. Ada nggak warna merah di sini? Oke. Kan ada Bang. Tuh. Oh ternyata ada di Abang materai. bisa ngeliat di situ Bang ya? Bisa. Saya ini kan sambil monitor juga ini. Kan lihatlah Bang kan ada Bang walaupun dia menimpa warna hitam sekalipun di sini juga misalnya kita lihat nih. Kan ada Bang itu loh. Jadi artinya ketika stempel dan itu secara kasat mata juga kelihatan ya kalau di materai. Gitu secara kasat mata. Cuma kan ahli nggak boleh kasat mata Bang. Harus memeriksa gini nilai-nilai intensitas di piksel-pikselnya itu. Iya oke. Kalau karena dia bisa aja ada sapuan ya kan? Ya bisa aja Bang. Makanya nggak boleh pakai mata. Karena ada optical illusion. Oke. Artinya kita boleh melihat itu tapi sebenarnya itu nggak ada. Gitu, misalnya Abang melihat awan. Bisa kan dalam bentuk kapal, bentuk apa gitu. Itulah optical illusion kita, makanya harus ada kita ilusi, periksa. Iya, ada ilusi. Untuk menghindari ilusi itu ya kita periksa secara digital. Ilusi itu begitu lihat perempuan ingat mantan ya. Ilusi kan bisa aja begitu kan ilusi itu kan. Abang ini kok ke situ aja. Nah, misalnya ke hitam lagi Bang. Misalnya ini Bang ya, luasan ini Bang. Kita periksa. Ada nggak merahnya? Ada kan Bang? Oke, di mana? Di sini tadi. Oh iya ada ya. Coba kita ulangi yang paling hitam ini lah Bang ya. Kan menimpa itu Bang. Misalnya. Kan ada Bang itu loh merahnya itu loh. Jadi nggak bisa menipu. Oh itu ada. Padahal nggak ada. Coba kita periksa tadi yang di sini di lintasan ini kan Bang ya. Misalnya di sini nih. Ada nggak dia gitu loh? Kan nggak ada Bang. Oke, saya tanya ini agak ridiculous ya, mungkin agak geli pertanyaannya. Ini sebenarnya stempel satu kesatuan ada atau stempel sambungan? Stempelnya ini. Nah, kita periksa. Dia satu kesatuan atau sambungan gitu. Nah, kita karena bisa jadi kalau misalnya di hitamnya ini nggak punya Coba saya zoom lagi. Tidak ada merahnya sedikit pun.
bisa jadi backgroundnya ini gini, paham kan maksud saya? Backgroundnya background yang lama, stempel itu ada background, kalau benar foto yang itu di cropping dan ditempel. Kalau menurut saya kalau ini ya Bang ya, tadi kan dari Ella sudah kita deteksi bahwa dia full of digital manipulation ya. Dari Ella tadi ini, yang ini kan sudah kita deteksi tadi nih. Ini dia ya kan, yang ini. Ya jelas udah karena secara Ella juga yang teknik dasar aja sudah terdeteksi, ya kemungkinan pertanyaan abang tadi itu yang ini ya bisa ada dua Bang jawaban saya tadi seperti sebelumnya saya datang, yaitu Bang Samad. Oke, ya. Bahwa bisa secara analog ditimpa atau secara digital, secara software gitu loh Bang. Oke. Jadi timpa menimpa itu bisa secara software, bisa secara analog istilahnya. Gitu loh. Baru didigitalkan sama dia gitu loh Bang. Berarti backgroundnya itu asli bisa jadi. Untuk stempelnya. Iya. Untuk stempel merah, jadi stempel merah itu satu kesatuan, kena yang putihnya, tapi ditimpe yang hitam sama jas. Bisa jadi, tapi itu analisisnya ya. Itu hipotesis lah Bang. Hipotesis ya. Tetapi gitu. Untuk jenis untuk yang bisa lebih konklusif adalah uji tinta inilah Bang. Usia tinta atau jenis tinta dari stempel yang yang di atas, yang menempel di atas foto dengan yang tidak, gitu, yang bagian putih sama yang itu. Kalau secara digital ya tapi karena yang jelas di merahnya sudah kagak ada itu barang yang merah itu di hitamnya. Ini kan kita lihat Bang, balik lagi kan, nol kan Bang. Sementara tadi yang menimpa hitamnya saja di materai itu bisa dapat yang hitam total di sini, itu masih dapat di sini merah kan. Itu masih ada itu. Ini software apa yang Anda gunakan ini sekarang ini? Ya software namanya aja forensik digital, buat sendiri dong Bang. Oke. Ini Anda patenkan sederhana kok ini Bang. Oh enggak. Sederhana ini Bang. Sederhana, oke. Mahasiswa semester 5 juga bisa sebenarnya ini. Gitu loh Bang. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ini kesimpulan ya. Bahwa antara foto dan stempel, ya kan, itu bukan dalam satu kesatuan kertas yang kena semua gitu ya? Apa istilahnya ya? Apa istilahnya ya Bang? Bahwa ini pokoknya gini aja lah. Sangat berpotensial ini adalah hasil editan. Iya, oke. Bagian hitam itu dari jas itu tidak kena tinta stempel, sehingga potensial ini hasil editan. Ya. Oke. Sebagai tambahan dikit ya Bang ya. Iya. Ini ijazah saya lah, saya bandingkan ya Bang. Ganteng nggak ijazah kau? Jelek. Oh jelek. Jelek. Woi ganteng ini. Apa? Kalau ini ceto welo-welo dikata orang. Kan Bang, inilah kan Bang. Kan. Ini program pasca sarjana. Kalau yang S1 saya nggak nimpa dia Bang. Oke. Maksudnya nggak kena jas hitamnya gitu loh. Karena? Nggak tahu ya, mereka yang menyentempel dulu. Oke, nggak ini ya. Kalau ini kan jelas tadi ada crossingnya kan. Kan kita lihat ini kan jas saya hitam juga. Terus kita ambil lah di sini nih. Kan ada ini Bang. Warna hitam merah ini kan barbarnya ini. Kan ada. Itu loh. Terus yang lain juga misalnya di daerah yang paling hitam lah ini. Misalnya ini. Kan ada Bang. Jadi nggak berbohong software itu Bang. Di mana pencemaran nama baiknya kan gitu Bang. Apalagi tambahannya? Tambahannya sebenarnya dan Bro tidak mengklaim bahwa Jokowi melakukan pemalsuan dalam hal ini karena yang diuji adalah sebuah dokumen digital yang diklaim PSI sebagai ijazah asli yang gitu. Pernah ditampilkan di reuni teman-teman yang gitu. Similaritasnya itu cukup hampir sama dengan yang tadi itu kan Bang ya, objek tracking ini. Nah ini di mana bedanya gitu loh. Nah kalau seandainya ternyata ini dalam pembuktian yang sifatnya nanti kasat in hand ya kan menunjukkan bukan ini ijazahnya. Nah berarti bagaimana dong? Pertanggungjawabannya gimana ini? Yang di UGM punya siapa dong ini? Ya, kemudian yang disebarkan PSI itu siapa itu? Siapa itu? Oke. Gitu loh Bang. Sebenarnya saya mau membahas tentang lembar pengesahan skripsinya,
tetapi jangan di sini dulu deh di persidangan karena nanti mereka bisa ini ya. Bisa saya tahu. sudah melakukan apa namanya phone identification, Ya. menggunakan AI deep learning. Ya. Bahwa nanti saya geret gini kan Bang ini misalnya saya geret gini nanti hasilnya adalah jenis fontnya gitu bukan gambar ini. Tapi saya nggak bisa tampilkan di sini, saya siapkan untuk di persidangan. Sih, nggak apa-apa. Apalagi yang Anda ingin tampilkan? Kayaknya cukup itu dulu Bang. Oke, jadi Sobat Era sekalian ya, dengan menampilkan satu hal saja, maka kalau seandainya kalau bahwa ijazahnya adalah ijazah yang itu, yang ditampilkan kader PSI dan ditampilkan juga di Proyektor waktu ketemu teman-teman UGM Sokol Jokowi Alumni. ini ya kan, sambil memperlihatkan ijazah mereka, maka berdasarkan tadi software yang di-created sendiri by Rismon Hasiholan Sianipar ya kan, maka bisa dikatakan itu hasil editan. Itu ya? Iya Bang. Dan sekarang tadi tuh ke pertanyaan hasil Bang. editalan Analog maupun digital. Iya. Oke. Nah sekarang ya silahkan saja Pak Yakub Hasibuan meminta Pak Jokowi menunjukkan sendiri. Ini loh yang lain itu bukan dari saya. Ini punya saya kan gitu Bang. Karena kalau tidak ditunjukkan jadi gelap itu barang. Nah. Jadi kita hanya menyangkal. Tapi yang aslinya, yang kita anggap versi aslinya kita nggak berani tunjukkan. Iya, gitu. Itu namanya bukan mencari kebenaran, itu namanya mencari pembenaran namanya, bro ya. Itulah Bang. Luar biasa. Terus kalau analisa kita berdasarkan hasil klaim mereka yang ditunjukkan mereka juga dikatakan pencemaran nama baik di mana? Nah kecuali memang mereka bisa membantah hasil software ini. Inilah kajian ilmiah Bang. Biasa itu saling membantah dalam ilmiah sebelum kita konvergen untuk sampai pada sebuah konklusi gitu loh Bang. Jadi itu biasa. Konklusi itu based on metode ilmiah ini. Jadi Rismon tidak ujuk-ujuk kemudian mendapatkan ijazah kemudian melihat wah ini pas lu ini nggak begitu, tapi melakukan sebuah analisis yang merupakan memang ilmu beliau dan sampai pada kesimpulan tadi bahwa ini hasil editan. Kalau hasil editan ya sudah pasti nggak asli kan begitu kan, itu kan mutatis mutandis dengan sendirinya kan. Kalau di dalam ilmu itu kan Bang bahkan sebuah persamaan yang sudah status quo itu pun wajib di-challenge juga kalau mau men-challenge gitu loh Bang. Kalau dikatakan bahwa X kuadrat tambah Y sama dengan 5, Anda punya kesimpulan lain nggak, persamaan lain misalnya X kuadrat tambah 2Y sama dengan 3 kan gitu. Itu biasa di dalam sebuah ilmu eksakta gitu. I see. Jadi kesimpulan itu bisa sama, jalannya bisa berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya untuk mencapai 10 bisa 5 tambah 5. Ya. Tapi bisa juga 8 tambah 2. Iya, Bang. Oke, artinya yang tambah-tambahan tadi metodenya, tapi kesimpulan kalau dia memang objektif, ilmiah, saintifik harusnya sama. Harusnya sama, iya. Gitu loh Bang. Harusnya sama. Tetapi kalau, gini juga Bang, iya. Bisa jadi dia sesama ahli itu ada kesalahan prosedur atau mekanisme, ya, makanya, sehingga kesimpulannya itu divergen. Iya. Nah, tetapi kan bisa juga ahli lain menganalisa juga. Kalau dua ahli ini saling bertentangan Bang, ada ahli ketiga ke-10 dan. Iya, jadi ya bisa kemudian pendapat itulah yang namanya pendapat mayoritas ahli jadinya kan. Iya Bang, betul Bang. Itu kalau di Islam itu namanya jumhur ulama. Tetapi ini ada lagi yang lebih konklusif kalau menurut saya Bang. Iya. Yang akan saya hadirkan di persidangan. Oke, masih jadi rahasia. Nanti masih rahasia. Lembar pengesahan itu saya proses begitu. Terus saya buat AI untuk menganalisa. Saya tarik begini, saya geret gitu bounding boxnya, langsung terdeteksi dia jenis fontnya. Nah itulah yang kita challenge nanti di persidangan. Jadi gitu kalau beliau ini ngomong 1000% palsu, 11.000 triliun persen palsu. Itu kesimpulan yang didasarkan pada sebuah proses ilmiah terlebih dahulu. Itu dramatisnya lah Bang ya. Tapi 100% itu. Itu bahasa hiperbola ya. Tetapi maksudnya adalah begitu yakinnya beliau dengan metode ilmiah dan itu harus dipertanggungjawabkan kan. Karena itu ya harus ada forum yang
kira-kira betul-betul memadai untuk menguji baik dokumen pihak sana maupun metode pihak sini. Iya, gitu loh Bang. Jadi setelah saya lakukan pelatihan terhadap AI itu, terhadap ribuan dari font, maka ketika nanti di persidangan dibutuhkan, dan tentu itu menjadi senjata saya, ya pembelaan saya, maka di situ bisa kita lihat bahwa terdeteksi font Times New Roman yang belum ada 1985. Adanya 1992. Setelah 1992 itu pun di Amerika. Bang. Karena di saya 1994 belum ada. Belum ada kan Bang? Waktu saya ngetik masih pakai WordStar.metric. Nah, gitu. Bahkan kemarin di podcast ada Dian Sandi Andika menunjukkan skripsi alumni UGM, kalau nggak salah kehutanan juga, tahun 92, lembar pengesahannya masih pakai mesin tik. I see. 92 Bang. Iya. Konsisten dengan simpulan saya justru. I see. Pokoknya gitu kalau menggunakan Times New Roman tak ada itu barang ya kata orang. Tak ada itu barang Bang satu dunia ini. Bahkan makanya saya bilang di MIT sekalipun masih pakai IBM Electric typewriter gitu loh Bang. Dan dia tidak bisa juga membawa rahasia langit ya. Kecuali Pak Jokowi pakai time machine gitu loh Bang, kapsul. Ya, saudara sekalian, apalagi yang Bro ingin sampaikan sebelum saya baca-baca? Demonstrasinya sekian dulu karena perlu, kecuali nanti sudah sidang atau memang nggak jadi sidang, baru kita demokan sini Bang untuk advance-nya gitu loh Bang. Kalau demo Anda bikin file langsung. Filenya itu yang kemudian kita input agar bisa tampilannya lebih baik di sini. Iya, gitu Bang. Saya jadi screen Anda recorder. omon-omonnya di ini tapi jalannya udah bagus, ya kan gambarnya. Gitu Fitnah itu dosa besar. Kelak kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Berat sekali. Ya kita tidak tahu siapa yang fitnah siapa yang enggak, ya kan? Fitnah itu kalau kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Iya Bang. Masa kita makanya saya bilang Bang. Kalau ada etika kemarin diperdebatkan kan ahli hukum etika ilmiah katanya kode etik ilmuwan loh. Kok ilmuwan dilarang-larang meneliti ini, meneliti itu, meneliti sana sini. Kalau gitu kita sudah otoriter dong kalau atau dipaksa. Kalau saya balik, kalau hasil penelitian panjenengan itu mengatakan ini asli, tentu nggak dituntut dan malah dipuji-puji. Mungkin jadi komisaris Bang. Padahal antara asli dan tidak asli itu sama. Iya Bang, makanya saya bilang fake document analysis, fake image, fake video analysis, ya outputnya cuma 2, jangan salahkan saya. Outputnya authentic or fake. Fake, iya, Cuma 2 itu terminologi akademik. Nggak bisa in between. Nggak bisa Bang. Kalau in between itu berarti alatnya nggak canggih. Bang, gitu Bang. Palsu, garis miring abal, garis miring imitasi, garis miring gadungan, garis miring goib. Apalagi ini. Percaya Dr. Rismond daripada Mukidi Kang Ngibul. Apa maksudnya ini? Gak ada kita ya. Kita tidak berhadapan sama Mukidi ya kalau nggak salah ya. Aslinya DO. Sudah sangat jelas, mantap. Bukti ilmiah boleh saja tapi hakim sudah dikuasai. Itu soal lain ya. Soal perjuangan medan lain itu. Bukan Bang Rismond. Tapi di sini juga Bang tambang ada juga di sini kayak apa tinta kan saya periksa ini kayak tinta gitu loh di yang disebar oleh PSI itu ini kan warna hitam ini kayak kayak bekas sisa-sisa printer color gitu loh Bang di yang disebar oleh Pak Sandi Dian Sandi gitu loh Bang dan ketika saya tanyakan di podcast itu terus Pak Dian Sandi ketawa. Jadi kayaknya di printer kayaknya ya. Iya. Ini kan ada Abang lihat di sini kan di bawah ini kan hitam ini black ini kombinasi RGB kan Bang. Nah, nilainya 0 semua rata-rata baik di R, di G dan B mendekati 0. Nah itu hitam gitu loh. Di 3 table ini mendekati ke arah 0 semua ini nilai-nilainya. Nah itu menandakan dia hitam. Menarik ya. Kita bacakan lagi ya. Ijazahnya ada 2 ya kan. Bukan hasil scan, masih banyak distorsinya ya. Semakin kepanasan ternak-ternaknya. Bagi yang bertanya kenapa ijazah pejabat publik harus bisa dilihat oleh publik, silakan buka pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP. Karena ini
bukan informasi yang dirahasiakan ya. Kemudian mantap bang, harus tuntas ijazah palsu supaya nanti generasi penerus bangsa bisa bebas ya, tidak bisa bebas beli ijazah walaupun tidak kuliah ya, gitu. Ibu bukan tidak bebas tapi tidak bisa lagi praktek itu ya kan. Pihak UGM, KPU, wartawan, teman-teman kuliahnya sudah memberikan kesaksian, kurang apa lagi. Ingat, fitnah itu dosa besar, azab. Wah, muncul lagi Abdullah ini ya. Biasanya namanya nggak asli ini ya. Biasanya begitu. Karena ya tadi kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kan. Ada yang berdasarkan keyakinan ya. Hercules itu udah pasti itu. Bikin fitnah aja itu, apalah dia ngomong kan. Kayak kita sudah jadi wali kota, gubernur, masa palsu. Iya. Ya itu bukan urusan respon tentunya. Urusan dia adalah menganalisis apa yang ada ya, yang datanya ada. Kalau ternyata yang tersodor bukan yang itu, ya dianalisis lagi. Dianalisis lagi bang. Iya. Dan untuk berikutnya mungkin ya kalau memang jadi atau tidaknya persidangan kita analisis juga. Ada juga bahwa yang ditunjukkan oleh tadi di video itu ada ada beberapa saya deteksi beberapa ijazah yang ditampilkan teman-temannya itu ternyata tidak bermaterai kan gitu bang. Itu juga ada masalah juga di situ, inkonsistensi. Kan palsu atau tidak itu diindikasikan dengan banyaknya inkonsistensi. Nah ini agak tantangan buat bro ya. Respon kacau. Scan direct kok dibandingkan sama kamera dari kemiringan. Scan ada pencahayaan sempurna dibanding kamera. Apa maksudnya? Nggak ngerti saya. Untuk apa itu? Untuk yang perbandingan dengan proyektor itu, yang di dalam proyektor itu? Nggak ngerti saya. Nggak, artinya ini gini bang, yang untuk membantah pernyataan Pak Yakub Hasibuan kan Pak Yakub Hasibuan mengatakan bahwa belum pernah Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada pihak lain. Gitu. Ini di UGM ada versi digitalnya dan diklaim oleh kader PSI. Barangkali dimaksudnya Pak Jokowi langsung. Berarti kan apa ingin menyanggah bahwa yang di UGM itu tidak benar dan di PSI juga tidak benar. Yang benar ini loh. Gitu loh. Tapi nggak dilakukan bang. Iya Karena selama dia tidak bisa menunjukkan versi benarnya, maka yang kita anggap benar adalah apa yang ditunjukkan khususnya di UGM oleh PSI dan UGM. Iya. PSI kan masa nggak dipercaya kan, itu kan partainya dia juga kan. Kalau enggak orang itu udah dikena sanksi itu kan. Kita anggap benar sampai ditemukan sebaliknya ya. Ibarat nyamuk yang mati kutu di hadapan alatnya, penyemprot anti nyamuk dan raket elektrik anti nyamuk. Maksudnya apa nih? Teknologi perkayuan fakultas kehutanan, Bang Rismon, Horas, ya. Kemudian lucu itu yang nyebarin orang terdekat yang ngaku itu asli malah ngelaporin orang lain dengan pasal pencemaran nama baik ya. Ya jadi gara-gara disebarkan itulah maka bisa dianalisis. Iya. Kalau kita nggak ada persebaran PSI itu barangkali nggak bisa dianalisis kan gitu. Terus bagaimana mungkin orang percaya asli? Kalau kita bisa membuktikan bahwa ini editan, kenapa Anda bisa percaya itu asli padahal nggak pernah ditunjukkan? Iya. Berarti kan lebih kuat ke kita dong bang. Dan dia hanya berdasarkan lagu Ebit, berita kepada kawan. Tapi ada yang lebih mengkonklusif dari ini, yaitu tadi lembar pengesahan skripsinya itu yang saya foto sendiri. Nah itu kan first primary source dari saya, bang, gitu loh. Bahkan konon katanya Roy Suryo menggunakan kamera yang dengan kamera pixel yang bukan jepek ya kan, gitu tapi loh, bang. RAR. Apalagi nanti kalau saya minta itu, kalau yang pakai kamera saya saja sudah perfect kok, resolusinya sudah 90 precisionnya sudah 9%. Yang saya lakukan phone identification gitu bang. Apalagi ya. Pak Rismon, sehat-sehat Pak Rismon, semoga dilancarkan nanti di persidangan. Kita lihat ya, tegakkan kebenaran. Mungkin itu sarannya jurusan model program studi pencitraan ya. Bukti ilmiah kalah sama hakim. Ya, nah kita kalau nggak kita coba, kapan kita tahu hasilnya kan gitu bang ya. Itu hakim pun kita geruduk dengan logika ya. Logika, kan. Nah, hati-hati hakim yang tidak memutuskan dengan adil neraka, kata hakim yang korup. Emang gue pikirin. Terutama masalah kacamata bang. Oke. Kan kalau di
yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi Utama jelas pakai deteksi tepi. Di sini kelihatan adaptif. Di sini deteksi tepi ini kelihatan itu tepi-tepi objek untuk berbentuk kacamata. Dan kalau kita lihat yang ada di video tadi memang tidak kelihatan, tidak bisa deteksi tepi karena terlalu jauh, tetapi secara visual saja masih bisa kita lihat dia pakai kacamata juga. Apalagi kalau nanti resolusi tinggi. Nah pertanyaannya, kalau misalnya nanti ijazah Pak Jokowi yang katanya asli nggak pakai kacamata, nah bingung juga itu Bang. Oke. Mana yang benar kan gitu Bang. Oke. Nah jawabannya adalah uji kertas, uji tinta, uji teknologi khususnya di lembar pengesahan Dan skripsi. tidak bisa hanya ditunjukkan kepada polisi. Ini ijazah saya. Apalagi polisinya yang ditunjukkan itu nggak punya kemampuan apa-apa. Iya, tidak pakai alat ya kan? Iya, gitu loh Bang. Gitu. Lalu tidak ada transparansi. Iya. Ada problem trust, kepercayaan. Iya, ya kan? Kita terus terang aja. Jadi maksudnya jangan kita pura-pura percaya padahal kita nggak percaya kan? Gitu, oke. Betul tuh Bang. Nanti kalau nggak percaya kenapa Anda pakai proses hukum? Ya nggak ada pilihan lain. Nggak ada opsi ya Bang, opsi dua gitu. Memang kalau kalau pidana bisa ke tempat lain kan nggak bisa. Kalau pidana umum ya pasti ke polisi. Oke. Mantap Pak Rismon, buktikan terus pantang mundur walaupun banyak rintangan demi bangsa dan negara yang bohong pasti hancur ya. Kita nggak usah bilang-bilang begitulah. Kita hanya membuktikan berdasarkan pendekatan saintifik ya. Oke. Harus ada forum debat kajian. Wah, belum saya langsung jumping up ke terakhir. Baru saya baca dia tiba-tiba udah bergerak lagi. Kemudian bagi yang kebenaran pasti akan memenangkan pada akhirnya ya, mudah-mudahan. Ente mau insinyur kemana udah nyerah aja yang mendukung Joko Widodo, maksudnya apa ini? Oke. Bang Raymond ya. Kalau Raymond itu bilang renumerasi, orang bilangnya Raymond. Raymond. Mana saya Raymondnya belum dapat. Ada Raymond nih maksudnya, tapi Raymond. Bang Raymond, kami percaya perjuangan Anda mencari kebenaran. Bisakah Anda yakinkan kami bahwa Anda yakin kami apa yang ingin Anda buktikan tidak ditunggangi pihak tertentu, barisan sakit hati. Wah, luar biasa. Barisan sakit hati itu Refli Harun katanya. Roy Suryo, Dr. Tifauza Tiasuma, ya kan? Sutioso, Gatot Nurmantio, ya kan? Pokoknya siapapun yang mengkritik pemerintahan Presiden dikatakan pembenci, Jokowi sakit hati. Itu sakit hati, ya kan? Oke, jadi begitu bro. Apakah Anda tidak ditunggangi ya? Ini bro, ini S1 UGM. Sebelum ada kasus ini itu universitas besar itu kan? S2 UGM, S3 Jepang, ya? S2 Jepang juga. S2 Jepang. S3-nya Jepang pula. Gimana kita menunggangi? Ibarat macan, ya kan? Ibarat binatang. Kita bukan nunggangin kuda, ini nunggangin macan. Bisa kita kena terkam sama dia. Oke, silakan. Ini dia menghina Anda, ya kan? Kalau masih mempertanyakan apakah ditunggangi? Ada dua kemungkinan. Dia nggak yakin ilmu Anda. Kedua, dia nggak yakin integritas Anda. Kan begitu. Sebenarnya, padahal ini paten aja 5 miliar minimal per tahun. Dari ilmiah saja kalau misalnya kemarin ya. Paten kan 5 miliar per tahun minimal. Bang ini. Nah kalau misalnya ada ahli yang membantah atau kontra silakan datang ke Jakarta. Ya. Kita ketemu di tempat misalnya Bang Refli atau podcast lain. Gitu aja sih Bang. Karena memang sepanjang dia ilmiah. Kita punya fondasi masing-masing, nggak perlu takut lah. Dan begini bro ya, bro siapa ini namanya? Mantra semesta, namanya mantra semesta. Anda nggak usah memikirkan motif orang. Yang harus dipikirkan adalah omongan Rismon ini secara ilmiah benar atau tidak. Kalau Anda punya ilmunya, silakan Anda dukung atau bantah. Tapi kalau nggak punya ilmunya, ya nggak bisa apa-apa. Cari yang berilmu, ya kan? Yang bisa mengadakan perdebatan, ya kan? Siapa tahu tiba-tiba ada versi, ada versi sama fotonya tapi yang ada lintasannya, ada lintasan merahnya, iya kan? Siapa tahu, Bang. Siapa tahu tapi ada. Bisa saya Bang, iya kan? pakai super resolution nanti, untuk membedakan tuh lintasannya itu editan atau enggak. Makanya Bang. Siapa tahu ya kan? Karena tim kan sedang menyiapkan kan. Bisa juga ketahuan nanti. Iya, makanya jangan banyak-banyak rahasianya di sini. Oke.
rusak semua institusi negara ya. Oh, baru ngomong jalan lagi dia. Adili bos, temui sampai tobat. Nasuha nggak bohong-bohong lagi. Oke. Salam buat Heran kali saya, banyak kali ini orang suka Rismon Sianipar ini kan. Kita nggak bisa membacakan komen karena bergerak terus ini barang. Kemudian aduh bergerak meneh dia ya kan. No Rocky, no party dan no Rismon. Oh, sekarang luar biasa ya. No Rismon, no party juga sama. Semangat terus para pejuang kebenaran dan keadilan buat bangsa dan negara demi terciptanya rakyat adil dan makmur serta hukum tegak lurus pada kebenaran. Oke. Apalagi kalau benar Mulyono itu S1 pasti menghormati ilmuwan ya. Gitu. Time New Roman ya sudah ada sejak tahun 1932. Gimana Bang? Kata Bang Mul ini, Bang Mulyono jangan-jangan ya. Tahun 1932. Iya. Nah, itu kan basisnya cetakan itu Bang, cetakan yang metal itu. Oke. Terus dipakai untuk mass product itu. Oke. Tetapi ketika kita lakukan analisa digital ya tentu dari tepi-tepinya itu banyak rambut, banyak gerigi karena cetakan itu kan nggak mungkin karena cair kan. Iya. Teknologinya kan teknologi press Oke, kan, iya. hand press gitu. Iya. Tentu di tepi-tepinya itu banyak rambut Iya. kalau kita teliti, terus mencong-mencong gitu Bang, Iya. sering itu. Tetapi ini kan sudah teknologi yang sudah canggih kali, cantik jet kali. itu loh, cantik kali. Oke, Jet itu, inkjet oke. maupun laser jet. Bang. Oke, karena kalau pakai rugos, kalau dulu kan rugos kan. Iya kan Bang, abang. Kalau pakai rugos ya pasti apalagi rugos. Iya. Kalau rugos kelihatan lebih kelihatan lagi. Bang. Iya. Kemudian dengan buzzer temui jangan Surabaya hadir Bang Rismon, Anda memiliki apa lagi baru jalan. Oke. Ya, bro. Saya sepertinya Ntar dulu ya, titip masalah kumis dong Bang RH. Kok bisa kumisnya tiba-tiba hilang selamanya? Hehehe. Itu nggak relevan tuh. Kumis kan bisa dicukur. Dulu saya ada kumisnya dikit, tapi tak lihat tak bagus kumisnya. Ya udah kita habisin aja ya kan. Jadi kalau kumis itu jangan inilah. Tapi kalau Andil Malarangeng menghabisi kumisnya itu agak aneh memang. Ada apa? Terlalu tebal Bang. Bukan bagus kumisnya soalnya. Iya tebal kan Bang, lebat gitu. Lebat ya. Rismon pakai triangulasi data, tanda tanya. Apa ini triangulasi data nih? Triangulasi data. Rismon pakai triangulasi data, tanda tanya. Apa itu? Triangulation itu mungkin itu biasanya untuk komunikasi data sih itu Bang. Oh, Nah, kalau ini ya sebenarnya saya sudah melakukan apa namanya preprocessing untuk super resolution dan preprocessing untuk pendekatan image processing, tapi itu yang untuk data primer, yaitu foto dari lembar pengesahan skripsi. Kalau ini kita susah-susah Bang buatnya, nanti gampang dibantah kok ini Bang. Oke. Karena ini buktinya kan Pak Yakub bilang belum pernah disebar katanya. Oke. Ini ada, kalau nggak salah Yakub itu kan rektornya kan? Yakub itu Yakub ya? Yakub Hasibuan. Rektornya Teuku Jakub Bang, orang juga. Kita Aceh. Oke, orang Aceh. Itu alianu nih, Halipithecanthops erectus. Iya ya itu kan? Bang. Homo solensis. Terkenal kali dulu itu Bang ya. Iya, sebelum saya masuk UGM udah Teku Yakub udah paling hebat tuh kalau menjelaskan soal makhluk-makhluk manusia purba ya. Usianya tahu, apalagi cuma usia kertas ya Bang ya. Iya. Andai kan Pak Teuku ini dapat masih hidup bisa dilihat kertasnya. Oh ini tahun sekian ini. Wah ini ada yang ngasih uang kita 20.000. Semangat bongkar terus ijazah palsu dari LDN Farm ya kan, farming itu. Jadi long distance relationship ya kan, itu LDR itu kan. Pacaran jarak jauh itu berarti. Kalau jadi relawan jangan terlalu fanatik, ya benar ya. Hari Firmansyah. Ngapain kita fanatik ya kan? Kecuali kita sudah kontrak mati kan. Iya. Kalau Anda tidak mendapatkan apa-apa lalu tiba-tiba membela luar biasa. Itu juga nasihat saya kepada Hercules, bukan nasihat ya. Membela itu jangan fanatik-fanatik. Begitu bilang Gibran di impeach kok langsung panas ya kan? Langsung pasang badan Bang. Nggak boleh. Karena impeachment itu adalah proses yang biasa saja. Karena itu ayat-ayat konstitusi kan. Kemudian ada RFRS, maksudnya apa ini? Datangi tempat apa lagi nih? Gak harus S3 buat buktikan itu palsu.
Tukang edit biasa aja sudah tahu itu palsu. Sekelas UGM rektor dan dosen nggak paham itu palsu. Ya nggak bisa lah tukang edit biasa. Nanti nggak diterima. Dibawa pengadilan nanti gimana dong parameternya? Nggak bisa. Nanti tiba-tiba saya aja yakin. Nah balik lagi yakin. Berdoa ya berarti kita melawan satu yakin sama-sama yakin nggak bisa ya. Anda nggak bilang. Anda tidak boleh mengatakan yakin palsu atau yakin tidak palsu. Tapi betul, kalau Anda ingin mengatakan palsu dan tidak palsu, paling tidak ada referensinya. Iya. Kalau tidak ada ilmu kayak Bang Rismon, paling tidak ada referensinya. Kata Rismon, kata Dr. Tifa, kata Roy Suryo ya, gitu. Paling tidak. Nanti kalau disalahkan kalau gitu Anda menghina enggak? Kata dia. Luar biasa ya. Oke, apalagi nih terakhir nih. Jangan takut apalagi. Semangat pejuang kebenaran. Oh, dan Bang Rismon dan tim rakyat pasti mendukungmu. Amin. Luar biasa. Oke, sebagai highlight ya, apa yang ingin Anda sampaikan dan kemudian mungkin bisa closing statement setelahnya. Iya, closing statement aja lah Bang. Ya. Bahwa ilmu itu bukan diperuntukkan untuk menghina, ya, mencemarkan nama baik atau untuk kebencian. Ya. Ilmu itu untuk cari kebenaran. Makanya untuk mendapatkan sebuah kebenaran itu biasa pendapat atau expert opinion itu dipertentangkan atau di cross check dengan expert opinion juga gitu loh. Jadi kita jangan anti alergi terhadap penilaian atau pendapat ahli atau kesimpulan ahli. Itu biasa dalam sebuah apa ya. Jadi kalau Rismon ngomong jangan dijawab Hercules kira-kira gitu. Kan enggak kompatibel. Iya. Karena satu berdasarkan feeling keyakinan, satu berdasarkan metode ilmiah, kan enggak nyambung gitu, Bang. Ya kan? Kita masyarakat janganlah terlalu alergi terhadap pendapat akademik atau pendapat ahli gitu. Itu biasa saja. Jadi kebetulan memang outputnya ini adalah asli dan palsu. Jadi begitu kita fanatik buta terhadap seseorang, ketika saya katakan palsu malah terjadi ini ya, yang nggak harusnya ini di ruang akademik juga ini dibahas ini. Ya, begitu Bang. Jangan sampai barangkali mereka menginginkan ya jangan dulu dong bilang palsu, belum asli. Mungkin gitu. Karena bisa jadi kemudian kuliah lagi kan. Gitu. Belum asli. Oke. Supaya jangan ini Bang ya mencederai hati gitu Bang ya. Tapi memang ya kalau Anda menyampaikan kabar buruk terhadap seseorang, apalagi dia penguasa atau mantan penguasa, maka Anda akan dipersepsikan sebagai orang yang sakit hati, orang yang ditunggangi kepentingan dan lain sebagainya. Padahal kalau saya punya credo begini, kita ini part of the civil society, bagian dari civil society. Tentu kita punya naluri ya untuk mengontrol negara. Karena kita bukan humas mereka, kita bukan tim sukses mereka. Kita bukan humas mereka, jabatan juga tak ada dari mereka, uang apalagi, semuanya kita independen. We are the independent person. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mengkritik, ya selalu mereka baper, ya kan? Ngapain baper-baper, ya kan? Toh yang kita kritik itu presiden kita. Kalau saya ingin menjilat, mending saya katakan asli saja Bang. Bertentangan dengan apa ini? Roy Suryo ini. Iya kan? Itu kan Bang? Roy Suryo bullshit. Nah, itu enggak malah senang mereka. Langsung diglorifikasi kan? Wah, Roy Suryo itu penipu, bullshit, panci. Ada pancinya. Masih aja juga pancinya kan? Dr. Tifa barisan sakit hati luar biasa. Kalau kita sakit hati terus selama bertahun-tahun lama-lama stroke kita. Jadi tidak ada orang sakit hati yang bergembira. Kita ini ketawa-ketawa tuh karena kita menikmati kebebasan saudara. Betul Bang, kebebasan itu apa kebebasan ya? Yang paling apa ya Bang? Paling nikmat. Iya, bayangkan bangun tidur kita nggak perlu. Pak, Bapak ditunggu presiden Pak. Presiden ingin ketemu. Nggak ada urusan, ya kan? Kita orang bebas. Karena itu dua saja yang kita minta. Tolong hargai pendapat, ya kan? Kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Karena itu dilindungi oleh konstitusi. Sudah. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, datang ke sini. Kita adu lagi Rismon. Gitu Rismon sama siapa ya kan? Iya Bang. Gitu.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Bro Rismon ya. Nanti kalau setelah pengadilan atau apa atau nggak jadi pengadilan ya udah kita bongkar semua di sini. Kita bongkar semua. Anda siapkan filenya. Begitu Nggak usah Anda Bang, file praktik langsung begini. Oh, praktik langsung. Ya maksudnya sudah ada file di komputer kita, begitu Anda praktek langsung muncul barang itu. Ini kan langsung di situ. Iya. Biar lebih bagus gambarnya. Oke Bang. Oke, artinya antara yang di screen Anda sama di situ sama ya. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya.